Ini Pak ya, tadi kan sentuhan di sepak bola. Kalau untuk sentuhan kota Tangerang itu, nanti mau Bapak jadiin seperti apa ini warganya, kotanya? Ini kira-kira sentuhan apa yang akan diberikan Sahrudin untuk kota Tangerang? Kota Tangerang ini kan pintu gerbangnya Indonesia, bahkan Ah, pintu gerbangnya dunia. Jadi sekarang kan orang bingung begitu landing di kota Tangerang, ah. dia nggak tahu akan ada apa di kota Tangerang tentang destinasi wisata. Sebenarnya banyak sekali daerah manapun. Tujuannya adalah bagaimana dia bisa mensejahterakan masyarakatnya. Tapi dia tidak bisa sendirian, pemerintah, walaupun dengan seluruh jajarannya. Pilkada serentak 2024. Pilkada serentak 2024. Jelang Pilkada serentak 2024, Nah ini saya bersama Pak Sahrudin, bakal calon wali kota Tangerang. Lama di Tangerang dari lurah sampai kemarin wakil wali kota. Nah ini nama segmennya Rekom Pilkada nih karena calon kepala daerah kan. Pak Sahrudin terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Pak santai nih Pak. Kita mau ngomongin bola dulu Pak. Itu Boleh Vencer. kemarin Persikota kan berhasil naik ke Liga 2 Pak ya. Ya. Pernah waktu itu jadi bayi ajaib tuh. Emang gimana sih Pak cerita Persikota, kan Pak Sahrudin juga mengenal betul Persikota nih kira-kira. Ya, terima kasih Pak Ensar. Gini, Persikota itu pernah dijuluki sebagai bayi ajaib. Ah, Karena memang begitu terbentuknya Persikota, kemudian masuk divisi 2, langsung juara dan naik ke divisi 1 juara, langsung ke divisi utama. Dan divisi utama langsung masuk ke grand final. Jadi itulah seolah-olah dia baru lahir, bukan hanya perjalanan lari dan langsung juara. oh, Makanya itu dijadikan apa dikatakan sebagai bayi ajaib. Begitu lahir langsung juara. itu katanya banyak tokoh di kota Tangerang mengatakan berhasilnya Persikota menembus Liga 2 lagi, naik kelas nih dari Liga 3 ke Liga Ya, 2 itu ya. karena Sahrudin tuh di belakangnya. Ya. Itu Bapak setuju nggak? Ya, Dibilang diantaranya begitu. mungkin. Diantaranya. Apa aja sih Pak kiat-kiatnya kan karena diantaranya Karena nih. Sahrudin itu ya takutnya dibilang ya banyak yang ini nggak suka juga. Mungkin diantaranya. Diantaranya. Ya. Apa aja Pak kiat-kiatnya itu membawa Persikota itu? Jadi memang untuk apa menjadi kesebelasan itu menjadi juara itu memang perlu sentuhan. Sentuhan kepada pemainnya, tim, manajernya, kemudian juga kepada penyelenggara. Mimpinya Bapak nih buat Persikota apa tuh Pak? Kita ingin mengembalikan kejayaan Persikota seperti sedia kala yang dikatakan bayi ajaib. Oke. Kita alhamdulillah sekarang Persikota sudah naik tahta dari Liga 3 ke Liga 2. Ini nggak gampang. Alhamdulillah dengan sentuhan para pelatihnya, kemudian tim manajernya, kita lakukan komunikasi koordinasi karena bukan hanya sekedar teknis dalam persepak bola. Ini non teknis sangat menentukan. Jadi perpaduan teknis dan non teknis itu harus berjalan. Jadi Oke. komunikasi koordinasinya penting sekali. Sentuhan kepada pemainnya juga, dorongan motivasi ya. Beberapa kali setiap kali main itu kita berikan motivasi kepada para pemain. Kita berikan bonus kalau menang, maka semangat itu. Ini Pak ya, tadi kan sentuhan di sepak bola. Kalau untuk sentuhan kota Tangerang itu, nanti mau Bapak jadiin seperti apa ini warganya, kotanya? Ini kira-kira sentuhan apa yang akan diberikan Sahrudin untuk kota Tangerang?
Eh, Bagaimana masyarakat Kota Tangerang ini mempunyai semangat untuk membangun kebersamaan. Tingkat kesadarannya, eh, tadi sepak bola, itu kan bukan hanya persoalan para pemain, tim manajernya semuanya, tapi bagaimana juga supporternya menciptakan situasi yang aman, menang, tapi aman. Bagaimana bola ini bukan hanya menjadi ajang prestasi, tapi juga jadi rekreasi, bisa mendorong bukan hanya juara, tapi juga bisa mendorong perekonomian masyarakat, sehingga dengan keramaian itu bisa ada UMKM untuk memasarkan produk-produknya sehingga bisa tumbuh dan berkembang, perekonomiannya meningkat, berpengaruh ke APBD-nya meningkat, juga bisa memberikan fasilitas-fasilitas untuk masyarakat dalam melakukan proses pemenuhan kebutuhan hidupnya. Karena melakukan pemenuhan kebutuhan hidup untuk menjadi sukses, dia bisa sejahtera, itu butuh fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Pak, ceritain dong Pak, sampai seorang Sahrudin jadi lurah tuh waktu itu gimana ceritanya Pak? Kecilnya di mana? Kan saya dengar juga Bapak tuh salah seorang yang yang mematahkan quote and quote nih Pak ya, tahayul lokal waktu itu tuh, waktu kecil tuh. Itu ceritain dong Pak, masa kecilnya tuh gimana sampai kemudian jadi lurah, jadi camat, jadi wakil wali kota. Ya, Mas Hensat, saya juga nggak pernah kepikir, nggak pernah ngebayangin bisa jadi wakil wali kota 2 periode ini. Karena saya tinggal di kampung, ya. Di mana tuh Pak kampungnya Pak? Di Cipondo, saya lahir di Cipondo, di Gondrong saat itu. Nah, kemudian sekolah saya di SD Cipondo, SD 1, kemudian SMP-nya di SMP 1 itu kita katakan di kota, Kota Tangerang. Saya naik sepeda, Mas Hensat, ke sana. Kaget juga kita dari kampung ke kota itu. Tapi ya alhamdulillah ya kita bisa adaptasi. Nah, kemudian itu Pak cerita yang membantah tahayul lokal tuh, ada pohon apa tuh yang Bapak doang yang berani apa yang main apa gitu waktu itu. Saya sempat dengar cerita-cerita nih Pak. Saya pengen dengar langsung nih Pak. Di Cipondo itu kan ada situ. Oh, ada situ ya. Cipondo itu seluas 126 hektar. Kalau menurut orang-orang tua dulu, engkong saya, itu katanya dulu hutan. Oh, oke. Dia jadi satu sama persawahan yang ada sebelahnya. Kemudian pada zaman Belanda katanya dibikin jalan. Jadi yang sebelah jadi situ, yang sebelahnya jadi persawahan. Jadi di tengah situ itu ada tanda-tanda bekas hutan. Di situ ada pohon besar seperti akar itu yang memang katanya serem lah. Jangan pun malam, siangnya juga agak takut orang. Oke. Tapi saya tengah malam pun saya pernah berdiri di situ. Ya, karena di situ tempatnya ikan, sarang ikan itu ya. Jadi orang tua saya itu senang cari ikan, ngejalan. Di situ kalau kita tebar itu banyak sekali dapat ikan. Tengah malam pun saya pernah berdiri di situ. Itu masih ada Pak sekarang Pak? Sekarang sudah tidak ada. Itu apa sih Pak? Karena pernah kering. Itu apa sih, pohon yang ditebang atau? Kayaknya begitu, bekas pohonnya. Sekarang situ Cipondohnya masih ada ya? Masih ada. Terus sekarang angker juga nggak Pak? Sepertinya tidak juga ya. Oh, gini ya. Tidak juga nih. Enggak juga. Mahal tidak juga nih. Serem dong jadi depannya. Ya, ada apa aja tuh Pak sebenarnya di Cipondo? Bagi orang yang nggak tahu aja katanya serem. Oh, tapi sebenarnya nggak Pak ya? Enggak juga. Nah, situ Cipondo, sekarang kita bicara Bapak jadi wali kota Tangerang, situ Cipondo itu akan diubah nggak tuh Pak kira-kira? Atau mau didiamkan asri seperti biasa? Saya akan ngebayangin ini Pak.
Mas Hensat. Karena ini sebuah potensi tadi. Kota Tangerang ini kan pintu gerbangnya Indonesia, bahkan pintu gerbangnya dunia. Jadi sekarang kan orang bingung begitu landing di Kota Tangerang, dia nggak tahu akan ada apa di Kota Tangerang tentang destinasi wisata. Sebenarnya banyak sekali. Di antara situ Cipondo ini kalau dikembangkan menjadi objek pariwisata ini sangat magnetnya sangat kencang ya. Begitu landing di Bandara Soekarno-Hatta, orang langsung ngebayang melihat situ Cipondo, Itu emang ada apa sih Pak situ Cipondo Pak? Ini kan bisa Situ Cipondo ini kan dia sebuah danau yang fungsinya sebagai resapan, kemudian bisa juga dijadikan objek wisata, menjadi pusat mata pencarian masyarakat. Emang indah Pak, indah tuh situ. Ya kita nggak ngebayang ini kalau dikelola dengan baik, secara profesional, ini mengalahkan objek wisata di tempat-tempat yang lain saya pikir. Karena begitu luasnya, bisa buat main jet ski di sana. Jet ski, Pak? Jet ski. Saya sering turun di situ, Mas. Main jet ski? Iya. Bapak main jet ski, Pak? Jet ski. Oh, jago juga ya Bapak deh. Kita enggak, itu ada gambarnya. Oh iya, nanti kita lihat lah ya. Kita lihat gambarnya. Bisa bikin itu ombak langsung bisa jumping terbang. Oh, oke. Kayak Umar Bakri Bapak ya, jumping dan terbang tuh kan. Pak, itu tadi situ Cipondo salah satunya. Kemudian tadi sudah bicara Persikota. Kesejahteraan masyarakat Tangerang nih Pak. Menurut Pak Sahrudin, sejahtera buat warga kota Tangerang itu seperti apa? Saya pikir masyarakat bisa sejahtera ketika dia bisa melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Apakah bagaimana dia mau menyekolahkan anak yang tidak ada kesulitan, ketika sakit dia tidak bingung karena ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, kemudian infrastrukturnya juga baik, ini kebutuhan semuanya. Ada yang mengatakan bahwa kebutuhan warga kota Tangerang yang terutama itu adalah, bukan ada yang mengatakan nih Pak, hasil surveinya Kedai Kopi mengatakan bahwa kebutuhan warga kota Tangerang itu lapangan pekerjaan Pak. Ya. Kira-kira apa Pak programnya Pak Sahrudin nih untuk memenuhi tuntutan lapangan pekerjaan warga kota Tangerang? Ya, kota Tangerang kan dikatakan kota 1000 industri dan 1.000.000 jasa. Nah, bagaimana kita bangun sinergi kepada para pengusaha perusahaan yang ada di kota Tangerang kaitan dengan masalah ketenaga kerjaan, apa yang dibutuhkan. Kita bisa buka balai latihan kerja yang memang sesuai kebutuhan perusahaan itu. Di samping itu juga tadi dengan adanya destinasi-destinasi wisata yang bukan hanya satu saja, di antara situ Cipondo, ada situ gede di tengah-tengah kota, ada situ Bulakan di sana. Ketika memang ini bisa kita lakukan, banyak yang berwisata kepada di beberapa tempat, di situ banyak ruang, banyak peluang bagi masyarakat UMKM khususnya, dia bisa memasarkan produk-produknya sehingga ini bisa mengurangi pengangguran. Oke, jadi kira-kira akan tercipta berapa lapangan pekerjaan baru Pak? Kira-kira itu kira-kira, atau gini lah, saya ubah nih pertanyaannya, berapa banyak warga Tangerang yang akan terserap memiliki pekerjaan baru nanti bila Bapak jadi wali kota, Pak? Saya ngebayang bagaimana seluruh masyarakat kota Tangerang tidak mempunyai kesulitan untuk masalah lapangan kerja. Dia bisa berusaha, dia bisa bekerja, ya. Kita buka ruang-ruang itu. Nah ini Pak,
Saya kebayang pasti kan yang sangat juga berjasa nih sampai seorang Sahrudin menduduki posisi seperti sekarang ini kan bapak ibu bapak tuh ya. Nah, kira-kira Pak ya, ini kalau bapak ibu masih ada Pak, kemudian Pak Sahrudin bisa nih menyampaikan pesan-pesan kepada orang tua, apa Pak kira-kira yang akan disampaikan Pak Sahrudin kepada bapak maupun ibunya, ibunya bapak lah. Ya, saya jadi lurah tahun 2000. Karena yang sebelumnya saya berkarir jadi PNS tahun 83 di sebuah rumah sakit. Dan pertama saya jadi PNS itu jadi apa saya? Jadi apa Pak? Security. Security Pak? Ya, di rumah sakit. Pegang pentungan tuh? Ya. Oh gitu. Terus Ya saya. kenapa Pak dipilih jadi security? Serem apa Bapak dulu gimana? Mungkin kebutuhan rumah sakit. Oh kebutuhan rumah sakit, kirain serem ya. Nggak ternyata kebutuhan. Mutasi ke udah beberapa kali dan saya tidak pernah minta jabatan. Nah kemudian karena kedekatan saya aktif di organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, berbagai macam kegiatan, bukan hanya dilibatkan, saya selalu melibatkan diri. Saya nggak kepengen harus selalu dilibatkan. Oke. Saya ingin tahu ada apa di rumah saya, ada apa di kampung saya, ada apa di kota saya. Saya ingin terlibat, saya ingin melibatkan diri. Sehingga ada kedekatan ke lurah, ke camat, bahkan ke wali kota saat itu. Dan begitu ada acara apa ya, lomba GHBP, Gerakan Hidup Berpancasila. Nanti saya ada kaitannya dengan bagaimana ungkapan terima kasih saya sama orang tua. Langsung saya bilang, Pak Wali, saya nggak enak izin mulu sama pimpinan saya. Saya masih di rumah sakit Pustak Sitanala. Dia bilang langsung, kamu mau pindah ke sini nggak, Din? Siapa? Izin. Urus kalau mau pindah ke sini. Wah, saya sangat haru banget itu. Saya urus langsung pindah, ditaruh di staf dinas kesehatan. Begitu ya beberapa tahun 96 ya. 96 kemudian tahun 2000 saya menjadi lurah. Itu pun ditawarkan saya mau nggak jadi ini. Saya bilang saya pikir-pikir dulu. Saya bilang, dikasih waktu 3 hari setelah istirahat dipanggil lagi, gimana? Siap. Ya. Kemudian jadi lurah. Itu orang tua saya masih ada, masih lengkap. Ibu bapak saya ya ini agak haru juga. Iya Pak. Kalau saya ingat orang tua saya. Tahan saya. Satu aja. Saya harus kalau Ya nggak apa-apa Pak. Oh Pak. Santai aja Pak. Ini tuh Pak. kasih. Karena memang perhatiannya luar biasa orang tua saya. Saya sebelumnya, Mas Ensar, sebelum jadi PNS itu kerja di sebuah perusahaan di pabrik. Kurang lebih 1 tahun, itulah panggilan ke Sitanala. Itu saya nggak pernah ngebayangin, makanya saya bilang.
1 kali 2 kali saya panggilan, saya nggak hiraukan karena nggak pernah mimpi juga, nggak pernah ngebayangin, nggak ada minat. Ya begitu ketiga kalinya saya ke orang tua saya guru kebetulan, Pak ini ada panggilan PNS, ini kayaknya kurang tertarik. Dia kasih gambaran ya gini, kalau kamu kan sedang kuliah, saya sambil kuliah. Kalau kamu kerja di perusahaan, belum tentu bisa disesuaikan. Tapi kalau kamu di PNS, kamu selesai kuliah, itu bisa disesuaikan ijazah kamu. Itu. Maka saya nggak pernah kebayang kalau bukan karena arahan orang tua. Ya, wallahu alam. Saya kerja jadi PNS, kalau bukan karena orang tua juga mungkin saya udah keluar Mas Hensar. Oh. Bayangin dari gaji 200.000 di perusahaan waktu itu gede ya. Begitu ke PNS cuma 16.800. Oh. Luar biasa. Tahun berapa tuh, Pak? 83. Oh iya. Itu makanya saya juga nggak pernah kebayang saya sampai jadi wakil wali kota 2 periode. Ini semata-mata karena dorongan, dukungan dan doa orang tua yang terus memberikan semangat bagi saya. Oke, Pak. Nah, sekarang kita geser nih, Pak ya. Makanya kalau saya udah bicara orang tua, bagaimana ungkapan rasa Terima kasih. sama orang tua? Tak terhingga itu. Nggak Nah, pernah iya, ngebayangin saya. Setuju saya. Nih, geser dikit, Pak ya. Tadi kan cinta ke orang tua nih, cinta ke Ibu Mas Turoh gimana tuh, Pak? Ya, Awal-awal gimana tuh, Pak, ceritanya, Pak? Itu di situ Cipondoh juga atau beda, Pak, ketemunya, Pak? ya ada ceritanya. Ada ceritanya. Saya pacaran sama istri saya lama. Oh, dari zaman apa, Pak? 5 tahun saya pacaran. Oh, berarti di PNS tuh, Pak ya? Ya. Itu pakai ada nembak-nembak gitu nggak? Ya. Ini misbah. Kalau kita nonton layar tancap pulangnya bawa onde, bawa lepat. Oh, oke. Orang kampung itu, iya. Onde lepet ya, enak-enak ya. Ya. Kalau diceritakan panjang. Panjang ya. Tapi kisah cintanya akhirnya menghadirkan Ya. 4 anak, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Di antaranya juga. 5, Bu. 5, Pak. Di antara juga doa seorang istri juga ini kita bisa begini. Dulu itu kesetiaannya. di revisi dulu 4 atau 5 anaknya dia, Pak? Sekarang 5. Oh, sekarang 5. Iya. Sudah besar-besar, Pak ya. Iya. Pak, ini nggak banyak yang tahu, Pak. Saya juga pernah berkarir di Tangerang, Pak. Waktu itu saya ngajar di samping Robinson itu ada tempat les SMA tuh, Pak. Namanya dulu Gama Ganesha, Pak. Ya. Nah, saya pernah berkarir di situ, Pak. Ya, Ngajar di kota Tangerang dan agak ribet juga tuh. Maksud saya ribet tuh, pulangnya repot, Pak. Transportasinya tuh waktu itu ya macet lah ya. Terus kemudian tahun berapa tuh, Pak? itu sekitar tahun 2001 kalau nggak salah tuh. 2001 ya. 2000 apa 2001 gitu. Ya itulah berkarir di Tangerang tuh. Nah, jadi bayangan saya di Tangerang itu adalah macet tuh, Pak. Nanti kira-kira kalau Bapak jadi wali kota, Pak, macet tuh gimana tuh, Pak, urusannya? Transportasi dan macet tuh beres nggak tuh kira-kira? Ya, biasanya kemacetan saat itu karena banyaknya angkot ya. Jadi salah satu PR saya ini ketika jadi wali kota Tangerang ini diantaranya bagaimana mengatasi, meminimalisir masalah kemacetan di kota Tangerang. Di samping kita juga membuka akses jalan juga, yang bikin macet biasanya kan angkot. Iya. Sekarang sebenarnya kita sudah melakukan ini Pembenahan permajaan ini ya, angkutan-angkutan, bahkan kita sedikit menghilangkan angkot dengan mengganti dengan ini
eh, kendaraan Tangerang Ayo misalnya. Oh, oke. Nah, oke. Itu tadi ya, Pak Sahrudin. Pak, sebelum kita akhiri, silakan Bapak sampaikan, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk warga Tangerang nantinya? Kampanye dikit juga boleh lah, coba. Kayak kesini nih Pak nih. Ya. Nah, Lalu, oke. Nah, ini Pak, silakan Pak. apa tadi? Yang ingin Bapak sampaikan untuk warga Tangerang. Ya, Mas Hensat, ya, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Kota Tangerang, daerah manapun, tujuannya adalah bagaimana dia bisa mensejahterakan masyarakatnya. Tapi dia tidak bisa sendirian, pemerintah, walaupun dengan seluruh jajarannya dibantu TNI Polri, tapi butuh peran serta, butuh partisipasi masyarakat. Oleh karenanya, saya ingin mengajak masyarakat Kota Tangerang untuk membangun kota ini. Kota Tangerang adalah rumah kita. Bagaimana rumah kita ini menjadi surga kita. Rumahku adalah surgaku. Semoga bisa kita bangun sama-sama Kota Tangerang agar bisa lebih sejahtera. Baik. Oh gitu Terima Pak? kasih. Wah, itu tadi teman-teman. Terima kasih Pak Sahrudin. Semoga Tangerang lebih sejahtera, lebih bersahaja, gitu ya, bersama Sahrudin aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.